Perang Saudara Roma. Perang Saudara Roma antara Julius Caesar dan Pompeius Magnus adalah salah satu konflik paling menentukan dalam sejarah dunia. Berawal tahun 49 SM, ketika Senat Roma yang dikuasai kaum konservatif memerintahkan Caesar melepaskan legiun setelah sukses besar di Galia. Caesar menolak, dan dengan langkah berani menyeberangi sungai Rubicon sambil mengucapkan kata terkenal, Alea iacta est, dadu telah dilempar. Dari sinilah perang saudara tak terelakkan. Caesar dengan pasukan veteran yang loyal melawan Pompeius yang didukung Senat dan sebagian besar bangsawan Roma. Pertempuran utama terjadi di Pharsalus tahun 48 SM, di mana meskipun kalah jumlah, Caesar berhasil menghancurkan pasukan Pompeius. Pompeius kabur ke Mesir, tapi di sana ia dibunuh secara tragis oleh penguasa lokal yang ingin mencari muka pada Caesar. Ironisnya, Caesar justru marah karena Pompeius, musuh sekaligus menantunya, mati dengan cara hina. Dampak perang ini yaitu kemenangan Caesar mengakhiri Republik Roma yang telah berdiri berabad-abad. Setelah perang, Caesar menjadi diktator seumur hidup, meski hanya sebentar sebelum akhirnya dibunuh pada 44 SM. Tapi warisan perang ini jauh lebih besar. Ia membuka jalan bagi runtuhnya Republik dan lahirnya Kekaisaran Roma di bawah Augustus, keponakan dan pewaris Caesar. Perang Saudara Inggris. Perang Saudara Inggris meletus tahun 1642, dipicu oleh konflik berkepanjangan antara Raja Charles I dan Parlemen. Charles I bersikeras mempertahankan hak ilahi raja untuk memerintah tanpa banyak campur tangan, sementara Parlemen menuntut kontrol lebih besar atas pajak, hukum, dan kebijakan negara. Ketegangan meningkat setelah Charles mencoba menangkap 5 anggota parlemen, sebuah langkah yang justru memperburuk keadaan dan memicu perang terbuka. Dua kubu terbentuk, royalis atau cavaliers yang setia pada raja, melawan kaum parlemen atau roundheads yang dipimpin Oliver Cromwell. Pertempuran sengit terjadi di berbagai penjuru Inggris, termasuk Battle of Naseby pada tahun 1645 yang menjadi titik balik. Kemenangan pasukan parlemen membuat posisi raja semakin terjepit. Akhirnya, Charles I ditangkap, diadili atas tuduhan pengkhianatan, dan dieksekusi pada tahun 1649, sebuah peristiwa mengejutkan karena belum pernah ada raja Inggris yang dihukum mati oleh rakyatnya sendiri. Dampak perang ini yaitu, setelah eksekusi Charles I, Inggris sempat menjadi republik di bawah pemerintahan Oliver Cromwell, yang disebut Commonwealth of England. Meskipun kemudian monarki dipulihkan pada 1660, perang ini meninggalkan warisan besar, yaitu konsep bahwa kekuasaan raja tidak absolut dan parlemen memiliki peran penting dalam pemerintahan. Perang Saudara Amerika meletus pada tahun 1861 setelah Abraham Lincoln terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat. Isu utama yang memicu konflik adalah perbudakan. Negara-negara bagian di selatan, yang ekonominya sangat bergantung pada budak untuk perkebunan kapas dan tembakau, menolak kebijakan Lincoln yang anti-perbudakan. Akibatnya, 11 negara bagian memisahkan diri dan membentuk Konfederasi Amerika Serikat dengan Jefferson Davis sebagai presiden mereka. Perang berlangsung sengit selama 4 tahun, dengan medan tempur dari Virginia hingga Mississippi. Pertempuran Gettysburg tahun 1863 menjadi salah satunya yang paling berdarah dan titik balik bagi pihak Union. Sementara itu, Lincoln mengeluarkan Emancipation Proclamation yang membebaskan budak di wilayah konfederasi,
mengubah perang ini dari sekedar konflik politik menjadi perjuangan moral melawan perbudakan. Union, dengan keunggulan industri, jumlah penduduk dan infrastruktur kereta api, akhirnya unggul. Pada 1865, Jenderal Robert A. Lee menyerah kepada Jenderal Ulysses S. Grant di Appomattox, mengakhiri perang. Dampak perang ini yaitu menewaskan lebih dari 600.000 orang, jumlah korban terbesar dalam sejarah Perang Amerika. Kemenangan Union memastikan Amerika tetap bersatu sebagai satu negara, sekaligus mengakhiri perbudakan secara resmi. Namun, luka sosial dan politik akibat perang ini tetap terasa selama berdekade-dekade, terutama diskriminasi rasial yang berlanjut hingga abad ke-20. Perang Saudara Rusia. Tahun 1917, Revolusi Bolshevik meletus, menjatuhkan Kekaisaran Rusia dan menggulingkan Tsar Nicholas II. Lenin dan Partai Bolshevik kemudian mengambil alih kekuasaan dengan janji revolusi proletar. Namun, langkah ini memicu perlawanan besar dari berbagai pihak yang menolak ideologi komunis. Perang Saudara pun pecah. Tentara Merah dipimpin oleh Leon Trotsky berhadapan dengan Tentara Putih yang terdiri dari mantan perwira Tsar, kaum monarkis, nasionalis, dan bahkan liberal yang anti-komunis. Yang membuat perang ini semakin rumit, Tentara Putih juga mendapat bantuan dari negara asing seperti Inggris, Prancis, Amerika Serikat, dan Jepang yang khawatir akan penyebaran komunis. Pertempuran brutal terjadi di berbagai wilayah, Moskow, Ukraina, Siberia, hingga Asia Tengah. Tentara Merah unggul dalam strategi, propaganda, dan penguasaan jalur transportasi, sehingga akhirnya berhasil mengalahkan Tentara Putih. Pada tahun 1922, kemenangan mereka melahirkan sebuah negara baru, Uni Soviet. Dampak perang ini yaitu lebih dari 7 hingga 12 juta orang tewas akibat pertempuran, kelaparan, dan teror politik. Kehancuran desa, hancurnya ekonomi, serta penderitaan rakyat sipil menjadi luka mendalam yang terus membekas. Perang Saudara Spanyol. Spanyol pada awal 1930-an dipenuhi gejolak politik. Kerajaan digulingkan, republik dibentuk, namun ketegangan antara kelompok kiri dan kanan semakin tajam. Pada 1936, situasi memanas hingga akhirnya pecah Perang Saudara. Di satu sisi, ada kaum republik yang terdiri dari sosialis, komunis, anarkis, dan pendukung demokrasi. Mereka ingin mempertahankan sistem republik. Di sisi lain, ada kaum nasionalis yang dipimpin oleh Jenderal Francisco Franco, didukung kaum fasis, monarkis, dan gereja Katolik. Perang ini menjadi ajang uji coba ideologi besar dunia. Uni Soviet memberi bantuan pada republik, sementara Jerman Nazi dan Italia fasis mendukung nasionalis dengan senjata, pesawat, dan pasukan. Kota-kota besar seperti Madrid dan Barcelona menjadi saksi pertempuran sengit, sementara pengeboman Guernica oleh pesawat Jerman Luftwaffe mengguncang dunia. Setelah 3 tahun perang, nasionalis berhasil menang. Franco kemudian berkuasa sebagai diktator Spanyol selama hampir 4 dekade. Dampak perang ini yaitu, perang ini menewaskan sekitar 500.000 orang baik dari medan tempur maupun sipil. Ribuan lainnya dipenjara, dieksekusi, atau dipaksa melarikan diri dari Spanyol. Perang Korea.
Setelah Jepang menyerah pada 1945, semenanjung Korea terbagi menjadi dua wilayah, utara yang didukung Uni Soviet dan selatan yang didukung Amerika Serikat. Perpecahan ini awalnya dianggap sementara, namun cepat berubah menjadi rivalitas ideologi. Pada 25 Juni 1950, pasukan Korea Utara yang dipimpin Kim Il-sung melancarkan invasi besar-besaran ke Korea Selatan. Dengan cepat, mereka merebut Seoul, membuat pasukan Korea Selatan terdesak hingga ke ujung selatan semenanjung. Namun, melalui mandat PBB yang didominasi AS, pasukan multinasional turun tangan membantu Korea Selatan. Di sisi lain, Korea Utara mendapat bantuan besar dari Tiongkok dengan ratusan ribu pasukan sukarelawan rakyat, serta dukungan militer dari Uni Soviet. Pertempuran besar terjadi di Sungai Yalu, dataran tinggi, hingga pertempuran udara yang sengit. Setelah 3 tahun pertempuran sengit, kedua belah pihak akhirnya menandatangani gencatan senjata pada 27 Juli 1953. Namun perjanjian damai formal tak pernah dibuat, menjadikan kedua Korea secara teknis masih berperang hingga kini. Dampak perang ini yaitu, perang ini menewaskan lebih dari 3 juta orang, sebagian besar warga sipil. Korea terbelah permanen menjadi 2 negara dengan ideologi bertolak belakang. Garis demarkasi di zona demilitarisasi hingga kini masih menjadi salah satu perbatasan paling tegang di dunia. Perang Vietnam. Setelah berakhirnya penjajahan Prancis pada 1954, Vietnam dibelah menjadi 2. Vietnam Utara yang komunis dipimpin oleh Ho Chi Minh dan Vietnam Selatan yang didukung oleh Amerika Serikat serta Sekutu Barat. Tensi politik segera berubah menjadi perang terbuka. Pasukan Viet Cong yang didukung utara melakukan perang gerilya di selatan, sementara Amerika Serikat mengirim ratusan ribu tentaranya. Konflik ini menjadi salah satu medan pertempuran paling brutal di era Perang Dingin. Strategi gerilya Viet Cong terbukti efektif melawan teknologi canggih AS. Perang berlangsung di hutan belantara dengan jebakan, terowongan bawah tanah hingga pertempuran udara dan pengeboman besar-besaran. Puncaknya terjadi saat serangan Tet 1968, di mana Viet Cong melancarkan serangan mendadak berskala besar. Meskipun secara militer Vietnam Utara menderita kerugian, secara psikologis serangan itu mengguncangkan opini publik Amerika. Tekanan rakyat membuat AS mulai menarik pasukannya secara bertahap. Dampak perang ini yaitu, Perang Vietnam menelan korban sekitar 2 hingga 3 juta jiwa, mayoritas warga sipil. AS menghilangkan lebih dari 58.000 tentaranya, dan trauma perang memicu gelombang protes besar di dalam negeri. Perang Kamboja. Perang Saudara Kamboja dimulai pada 1967 ketika rezim kerajaan yang dipimpin Pangeran Norodom Sihanouk menghadapi pemberontakan kelompok komunis yang kelak dikenal sebagai Khmer Merah. Situasi semakin rumit karena Kamboja terjebak dalam pusaran perang Vietnam. Wilayahnya sering dijadikan jalur logistik oleh Viet Cong dan diserang oleh Amerika Serikat. Pada 1970, kudeta militer menggulingkan Sihanouk dan membentuk Republik Khmer di bawah pimpinan Lon Nol yang didukung Amerika. Namun kekuasaan baru ini justru semakin memperkuat posisi Khmer Merah yang dipimpin Pol Pot. Dengan dukungan Vietnam Utara dan Tiongkok, Khmer Merah melancarkan perang gerilya brutal di seluruh negeri. Tahun-tahun terakhir, perang ditandai dengan pemboman masif Amerika Serikat di pedesaan Kamboja untuk menghentikan pergerakan komunis. Namun hal itu justru mendorong rakyat desa berbondong-bondong mendukung Khmer Merah. Akhirnya, pada 17 April 1975, pasukan Khmer Merah merebut Phnom Penh.
Lon Nol melarikan diri ke luar negeri, dan Perang Saudara berakhir dengan kemenangan total Khmer Merah. Dampak perang ini yaitu, kemenangan ini membuka babak paling kelam dalam sejarah Kamboja. Pol Pot mendirikan rezim agraris ekstrim yang dikenal sebagai Killing Fields, di mana sekitar 1,7 hingga 2 juta orang, hampir seperempat penduduk Kamboja, tewas akibat eksekusi, kelaparan, dan kerja paksa.